Assalamualaikum Mbak Marina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Wah. Bung. Wah, ini kayaknya baru pulang dari salon ini. Kita sambil menunggu posisi serta lain ya. Ya. Muhammad Rifai sebagai juru bicara ekonomi. Lalu Ketua PP PON itu Bung Roy Letlora dari Manokwari. Oke. Ketua relawan PON juga dari Jayapura juga. Ini Bang Robi Geomaritim mana nih? Oke. Nah, dari sama 10 lah. Yang dari informasi yang ada. Selamat sore, Bung Roy. Ini terima kasih saya ucapkan sebelum pembukaan acara ini mau berpartisipasi. Banyak orang dari Jakarta dan dari Nusantara menanyakan kesiapan PON. Jadi saya pikir lewat Ketua Pemuda Demokrat Papua, Bung Roy tepat orangnya untuk bisa memberikan gambaran kepada kita pemuda Indonesia yang ada di Pemuda Demokrat Indonesia. Siap, Pak Ketua. Siap. Bung Rifai Darus sepertinya lagi buka puasa. Bung juru bicara gubernur, dia minta waktu 5-10 menit. Oh, kalau gitu saya buka puasa dulu nih. Saya lagi kebetulan lagi di Papua Barat juga di Manokwari. Oh, monggo, silakan. Kita ini belum ini. Oh, Sambilan, Bung Roy. Oke. Udah buka belum, Mas? Belum, Pak. Kurang 7 menit lagi. Oh, 7 menit lagi di sini, Pak Ketua. Oh, siap. Hormat. Ini cukup, Pak. Kayaknya kameranya terlalu jauh nih. Terlalu jauh ya. Jadi Majuin aja, jangan taruh di sini. Nggak usah, angkat ininya aja. Jadi kasih ke bawah aja sih. Sini aja, taruh di bawah sini. Oh. Iya. Iya. Mundur nih. Ini apa yang warna? Jadi itu ya. Ya. Halang itu kan? Iya. Itu apa ya? Jangan deh. Bahasa
background yang Ada pemandangan Papua Barat nggak? Raja Ampat? Pasti ada gitu. Oke, ambil dulu. Ketua Bung Karel. Ini administrator ini. Abang, siap. Pak Ketua PON sudah, Ketua Relawan sudah ada. Ketua relawan lagi, ya sedikit lagi masuk kayaknya. Oke, baik. Ini Ketua PB Bung Roy sudah ada. Mbak Marina ini yang namanya administrator itu Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Papua Bung Karel Swebu. Karel Swebu. Iya, sebelum acara dimulai dia udah WA saya duluan kirim salam untuk moderator katanya. Iya, Mbak. Bung Karel namanya mungkin diganti di tampilan itu administratif. Iya, biar saya gampang sebut namanya. Ini sudah ada Isba, Mbak Lini. Di sini ada Bung Revandre. Bung Revandre ini Ketua Satu DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Dari Riau juga ada Mbak Lini. Halo Mbak Lini. Dari Batam. Batam. Ini ada beberapa teman-teman dari daerah. Yang lain nanti bergabung. Iya. Dari Jawa Barat, ini ada dari mana nih? Sukabumi ya? Jadi seluruh Indonesia ya bergabung di acara hari ini ya, di diskusi publik untuk melihat kesiapan Papua menjadi tuan rumah PON 2021. Sudah siap ya untuk diskusi kali ini? Sepertinya di-unmute ya. Saya sudah... Iya, boleh sambil jalan. Nggak apa-apa. Bung Romi belum ada nih. Bung Agus, Pemuda Demokrat Indonesia, sudah hadir. Bung Redo, Mbak Krisna, DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Boleh semuanya yang sudah masuk di Zoom, dibuka dulu cam-nya, on cam, sama jangan di-unmute ya. Semuanya? Bung Romi, dengar suara saya? Bung Roy, kedengaran ya semua suaranya? Oke, siap. Kita nunggu Bung ini ya, Bung King Tidor. Ada Tim Nazar di sini. Bung Rifai? Oke. Mau kita mulai langsung atau masih menunggu? Saya pikir langsung jalan. Langsung jalan aja ya. Ya, Mbak Marina, kita sambil jalan karena waktu juga nanti dengan hormat kami kita kejadian awal. Iya, baik. Wacana Diskusi kita pada sore hari ini. Iya, untuk betul. Ya, silakan Bung Roy untuk materinya ya. Pembukaan Bung King Fidor atau bisa diwakilkan atau gimana? Baik, rekan-rekan semua, selamat datang semuanya dalam acara diskusi publik melihat kesiapan Papua menjadi tuan rumah PON 2021. Ya, ini suatu kebanggaan untuk
apa namanya warga negara Papua, dia diwakilkan sama Bung Bahar dari Papua ya Bung ya. Ya. Dengeran nggak Bung? Oke, kita sudah siap ya. Kita langsung mulai saja untuk pembukaan. Sekjen DPP Pemuda Demokrat Bung King Tidor belum hadir. Langsung kita lanjut saja. Sambutan Ketua Umum DPP Pemuda Demokrat Indonesia Bung Bahar Farawawan. Silakan Bung untuk sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Shalom. Merdeka. 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 Baik, Bung dan Mbak sekalian, lebih khusus abang-abang saya, saudara-saudara saya, pemateri di sini ada Bung Roy Lektora dari Ketua-Dua PP PON Papua, terus dengan yang lain yang harus menyesuaikan, serta rekan-rekan pengurus DPP Demokrasi Indonesia dan rekan-rekan ataupun Pak Pemuda Demokrasi dan DPP Kabupaten Kota Indonesia yang sementara bergabung mungkin dari dalam perjalanan juga nanti menyesuaikan dengan meeting ini. Juga lebih khusus kepada pengurus Pemkab atau KONI di daerah di mana Pemuda Demokrasi Indonesia ada di kabupaten kota dan sudah kita sampaikan untuk ikut bergabung siapa tahu ada hal yang ditanyakan. Bung dan Bapak sekalian, terima kasih untuk atensi dan kehadiran kita pada Zoom meeting berkaitan dengan melihat kesiapan Papua menjadi tuan rumah PON 2021. Papua adalah bagian besar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana semangat Trikora yang digagas oleh Bung Karno, kebetulan kita juga akan mendekati 1 Mei, di mana 1 Mei adalah sejarah integrasi Provinsi Papua. Bagian Barat pada saat itu, 1 Mei 1963. Sehingga kami dari DPP Demokrat Indonesia dan mengenang jasa-jasa Bung Karno terhadap pembebasan Irian Barat menjadi bagian integrasi dari negara kesatuan yang kita cintai ini, dengan dilakukannya PON, maka kami Pemuda Demokrat dan kita seluruh rakyat Indonesia ingin menegakkan yang sang-saka bendera merah putih yang berdiri kokoh di bumi cendrawasih. Yang kedua adalah berkaitan dengan penyelenggaraan PON tentu berhubungan dengan hal-hal teknis, di mana kami dari DPP Pemuda Demokrat Indonesia banyak ditanya oleh teman-teman DPD dan DPC terkait dengan kesiapan tuan rumah. Kebetulan karena saya dari Papua, jadi kebanyakan yang bertanya ke saya terkait dengan apakah aman atau tidak, bagaimana di sana kita tinggal dengan siapa, hotel cukup atau tidak. Ya, betul. Nah, itu karena mereka berpikir saya Ketua Pemuda Demokrat dan kemudian dari Papua. Sehingga ini juga program perdana kami pengurus DPP, di mana baru 1 bulan yang lalu saya ditetapkan sebagai ketua umum dan akhirnya mengambil program lebih dulu memulai pergerakan Pemuda Demokrasi DPP. Ini dimulai dari timur, dari program konsolidasi DPP ini. Para pembicara kami mulai dari timur. Yang kedua terkait dengan kehadiran narasumber pada kesempatan ini kami mengundang Bung Faidarus, mantan Ketua Umum DPP KNC sebagai juru bicara gubernur karena kita ingin mendengar secara resmi penyampaian pemerintah Provinsi Papua dari suara Bung Faidarus. Sehingga dari informasi yang berkembang ini lebih khusus di mana mungkin menjelang diskusi kita ini ada kasus penembakan terhadap kepala BIM Papua. Ini tentu mengganggu niat suci orang untuk datang ke Papua menjelang PON. Tapi saya pikir itu justru tantangan kita untuk disinilah nasionalisme kita diuji. Mampukah kita datang? Nah, untuk menjawab itu nanti kita minta kesediaan dari Bung Muhammad Faidarus, kesiapan Papua dengan tarian Yosim Pancarnya menyambut seluruh olahragawan dan seluruh warga negara Indonesia datang ke Papua bulan Oktober mendatang 2021 dalam pembukaan PON. Secara teknis juga kami mengundang Bung Roy Lektora sebagai Ketua-Dua PP PON, membidangi sumber daya manusia dan lain sebagainya. Tentu ada hal-hal yang berhubungan dengan event olahraga di sana. Dan kami ketahui mungkin penyelenggaraan PON di Papua ini agak berbeda dengan di Indonesia lainnya. Penyelenggaraan di Indonesia lainnya karena di Papua penyelenggaraannya di beberapa titik, di beberapa kabupaten yang itu harus naik pesawat. Pembukaannya di Jayapura, terus nanti ada eventnya juga di Wamena, ada eventnya juga di sini karena itu harus dengan pesawat udara. Jadi tidak kayak PON terakhir mungkin kita lihat di Jawa Barat terkonsentrasi aja di Jawa Barat. Sumatera Selatan waktu di Palembang dia terkonsentrasi aja di Palembang. Tapi di Papua ini ada lintas kabupaten kota. Nah ini secara teknisnya seperti apa nanti
Bung Roy, kami berharap untuk memberikan kita edukasi dan kita menjadi bekal kita untuk menyampaikan kepada kita. Yang terakhir dari adinda kami, Ketua DPD KNPI Provinsi Papua yang juga adalah Ketua Relawan PON LO. Jadi setiap penyelenggara kegiatan nasional itu ada LO atau Ketua Relawan, sehingga apa saja tugas-tugas relawan PB PON Papua. Katakanlah mungkin di sini ya, teman-teman penca-penca atau utusan nanti pada PON ini tempat tinggal, fasilitas ini, olahraga bidang ini ada di mana, pertandingan ini ada di mana. Nah, ini mungkin tugas-tugas relawan yang bisa disampaikan. Atau bisa juga kalau relawan belum mencukupi, bisa diajak Pemuda Demokrat Indonesia ataupun Bung Bamba yang menjadi bagian dari diskusi ini bisa dilibatkan sebagai volunteer online. Jadi ikut mengawal suksesnya perjalanan PON. Mungkin itu saja. Dan yang terakhir, tadi malam kami briefing, kami berharap dengan diskusi publik ini kita sama-sama bersepakat merekomendasikan pikiran diskusi ini kepada Panglima TNI dan juga Kapolri agar lebih menjamin keamanan Papua menjelang PON. Itu harapan kita dari diskusi ini, sehingga disitulah kami berharap atensi dan masukan dari seluruh rekan-rekan Bung Bamba peserta diskusi publik ini. Terima kasih dan selamat datang Bung Rifai Darus. Oke. Oke, baik, selanjutnya. Terima kasih dan kami kembalikan ke Mbak Marina. Langsung. Nah, terima kasih Bung Bahar, dan untuk selanjutnya ini kesiapan Pemda Papua dan masyarakat sebagai tuan rumah PON Papua 2021. Ya, untuk itu staf khusus atau jubir Gubernur Papua Bung M. Rifai Darus MRD, kami persilakan. Bung Rifai. Halo. Ya. Halo. Oke. Ya. Terima kasih. Pertama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa jumpa di media Zoom ini. Yang kedua, ini Bung Bahar memilih moderatornya ini to the point, jadi tidak ada basa-basi, langsung main serang saja begitu. Iya. Sama kami juga ucapkan terima kasih kepada Bung Baharudin Farawawan yang telah menginisiasi webinar kita pada sore hari ini. Moderator yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian, ada juga ke Bung Roy, Ketua 2 PB PON, ada juga Ketua Relawan PON. Saya Muhammad Rifai Darus, kebetulan sejak awal bulan Mei ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB, sebagai juru bicara beliau dalam kaitan apa saja, sehingga kali ini berhubungan dengan PON dan kita sharing informasi-informasi yang bisa kemudian diterima dan menjadi pegangan, menjadi informasi juga bagi seluruh pemuda dan juga rakyat Indonesia, khususnya yang mengikuti Zoom kita pada sore hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, sejarah lahirnya PON di Papua ini memiliki sebuah proses yang cukup panjang. Jadi dia tidak hanya sesaat saja kemudian berkumpul langsung menetapkan Papua sebagai tuan rumah, tetapi sejak tahun 2013 itu prosesnya cukup panjang, dan saya yakin sejarah juga mencatat awal mula kehadiran PON ini banyak sekali masyarakat baik di Papua maupun di luar Papua yang merasa kurang yakin atau pesimis begitu tentang apakah Papua mampu menjadi tuan rumah sebuah event yang sangat besar. Tetapi di bawah kepemimpinan Pak Lukas NMB sebagai Gubernur Papua, seluruh letupan-letupan dan patahan-patahan sejarah untuk melahirkan sebuah event yang besar di Papua itu terlaksana. Banyak sekali kegiatan yang bersifat nasional dilahirkan dan dihadirkan di Papua, termasuk dengan Kongres Pemuda Nasional KNPI tahun 2015 di Jayapura. Dan banyak lagi event-event nasional yang kemudian beliau lahirkan di Papua. Nah, sejarah lahirnya PON di Papua ini sangat serius sekali oleh pemerintah Provinsi Papua dengan mempersiapkan segala bentuk
regulasi, segala bentuk perencanaan yang dilakukan agar tidak mendapatkan kendala nanti pada saat proses pelaksanaan maupun pasca dari pelaksanaan PON itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa proses pembangunan venue, pembangunan stadion utama misalnya, ini merupakan sebuah proses pembangunan yang begitu cepat dilaksanakan di Provinsi Papua. PON di Papua kali ini akan menempati empat daerah. Ada di Kota Jayapura, ada di Kabupaten Jayapura, lalu ada di Kabupaten Merauke, dan ada di Kabupaten Mimika. 4 klaster inilah yang kemudian menjadi pusat pertandingan dan perlombaan dari semua cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan untuk PON ke-20 tahun 2021. Hingga saat ini saya kira venue dan infrastruktur serta struktur yang terbangun sudah mencapai tahap finishing bagi semua klaster yang ada di Provinsi Papua. Nah, dalam pertemuan beberapa awal April yang lalu itu Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa Papua siap, Papua terbuka, dan mari kita dukung bersama-sama proses pelaksanaan PON yang akan dilakukan di Provinsi Papua. Nah, komitmen pemerintah Provinsi Papua dalam pelaksanaan PON ini kemudian didukung oleh semua elemen dan juga tidak melepas tangan begitu saja karena memiliki kepentingan yang cukup besar dalam rangka membangun misi dan visi olahraga secara nasional melalui Pekan Olahraga Nasional di Provinsi Papua. Sehingga kolaborasi dan elaborasi yang terjadi antara pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat ini banyak menghasilkan perubahan-perubahan pembangunan di tanah Papua, dan ini bisa dilakukan. Bisa dilihat khususnya dalam bentuk venue-venue olahraga, baik stadion utama maupun kawasan yang kemudian memiliki hubungan erat dengan venue-venue tersebut. Ada 4 sukses yang kemudian ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Papua, khususnya PB PON, yaitu sukses penyelenggaraan, kemudian sukses prestasi, kemudian sukses administrasi, dan yang terakhir adalah sukses ekonomi. Sukses ekonomi ini menjadi penting karena peran serta dari seluruh masyarakat mulai dilibatkan sejak awal. Oleh karena itu, semua komponen yang tergabung dalam PB PON mempunyai tanggung jawab yang luar biasa agar pesta olahraga yang besar ini, pesta rakyat ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Papua yang berada di seputaran lokasi-lokasi atau klaster diselenggarakannya pertandingan dan perlombaan yang akan dilaksanakan dalam PON itu. Oleh karena itu, kesiapan pemerintah Provinsi Papua ini dan didukung oleh pemerintah pusat, saya kira sudah sangat maksimal untuk menghadapi pelaksanaan PON. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama kami mengundang seluruh elemen anak bangsa dan juga pencinta olahraga hadirlah di Papua pada tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober 2021, nikmati keindahan kota dan alam di tanah Papua, nikmati prestasi olahraga, kemudian mari kita berbagi dalam semangat membangun ekonomi kerakyatan, dan tentunya tinggalkanlah hati di tanah Papua, kembali ke daerah masing-masing dengan senyum kebersamaan, senyum prestasi, dan juga senyum Indonesia. Mungkin demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Bung Rifai, dan semoga sukses ya nanti ya, harapan-harapannya tercapai, semoga seluruh bangsa dan negara Indonesia mendukung, apalagi pemuda-pemuda Indonesia yang berada di sosial media. Kalau bisa kita nanti, sekarang sudah zamannya online, kita akan mempromosikan PON 20 ini di tanggal 2 sampai 13 Oktober secara online mungkin ya, untuk semua rekan-rekan pemuda-pemuda kita, dan juga termasuk saya, nanti kita akan mencoba untuk mempromosikan secara online di sosial media masing-masing. Dan semoga kedepannya semuanya yang muda-mudi semua ikutan menjadi volunteer ya. Amin. Oke, selanjutnya baik. Untuk itu kan di tahun 2021 ini mencatat sejarah baru ya,
dalam perjalanan Pekan Olahraga Nasional pertama sampai sekarang. Dan untuk pertama kalinya ini perhelatan multi ajang olahraga Indonesia ini akan digelar di tanah Papua. Dan tepatnya di kota Jayapura yang tadi sudah disebutkan, ya di tanggal 2 sampai 13 Oktober 2021. Semoga masa pandemik ini segera berakhir ya. Jadi kita aman untuk melakukan pekan raya itu ya, karena keramaian crowd yang luar biasa dan seluruh atlet hampir 7.000 ya, 6.000 sekian atlet akan berkumpul ya. Jadi semoga di masa pandemik ini benar-benar persiapannya aman dan untuk kenyamanan kita bersama ya, untuk menjadi negara Indonesia yang lebih sehat lagi di masa pandemik ini. Baik, untuk selanjutnya, terima kasih Bung Rifai. Dan untuk selanjutnya, ini kesiapan PB PON Papua dalam mensukseskan PON Papua 2021. Untuk itu, Ketua 2 PB PON 20 Papua Bung Roy Wetlora, Esbud MM. Kami persilakan. Bung Roy? Oke. Bung Roy di-unmute. Oke, udah ya. Maaf. Soalnya lihat wajah Ibu terlalu gede di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Roy, Ketua 2 PB PON yang membidangi pengamanan, SDM, teknologi, dan pemasaran. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada DPP Pemuda Demokrat yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ini sangat penting karena kita tahu PON itu sebenarnya yang terlibat itu hampir semua lini pemuda. Ya, mulai dari atlet peserta bahkan panitia. Ya. Salah satu nih pemuda nih Bung Rifai Darus nih, anggota saya ini di bidang pemasaran juga, walaupun beliau itu mewakili Pemda, tapi beliau itu panitia PON juga. Sama Bung Alberto Wanimbo, Ketua KNPI. Ya, Ketua KNPI. Nah, menyangkut kesiapan PON, saya mau sampaikan bahwa sepanjang sejarah PON pertama sampai dengan saat ini, baru kali ini PON itu ada impresnya, ada instruksi presiden. Artinya apa? Semua komponen dalam pemerintahan, ya kementerian itu wajib mendukung terselenggaranya PON, sehingga dilakukanlah percepatan terutama dalam pembangunan yang telah disampaikan oleh Bung Rifai Darus tadi. Nah, memang ini tidak mudah mengingat pada saat bidding tahun 2013 itu kita secara infrastruktur itu sangat minim, ya sangat minim. Namun ya alhamdulillah dengan adanya impres dan percepatan dan kerjasama masyarakat Papua dan seluruh bantuan dari pemerintah, itu bisa alhamdulillah event venue kita itu udah hampir 100%. Yang belum selesai cuma venue yang sifatnya alam seperti terbang layang, ya. Nah, itu tidak membutuhkan suatu effort yang besar untuk menyelesaikan venue-venue itu. Nah, rekor yang kedua dalam penyelenggaraan PON Papua ini adalah pada penyelenggaraan. Ya, sepanjang sejarah itu baru kali ini konsumsi ya sama akomodasi itu ditanggung oleh tuan rumah 100%. Nah, aturannya harusnya 50-50. Kontingen itu 50%, tuan rumah itu 50%. Tapi khusus PON Papua baru kali ini ditanggung 100% oleh Papua. Nah, ini merupakan nilai tambah bagi peserta sehingga mau datang ke kita. Nah, saya merujuk kepada 4 sukses yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Papua, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi, dan sukses administrasi. Nah, sukses penyelenggaraan ini kita tahu bahwa keolahragaan nasional di Indonesia ditangani oleh Kementerian Pemuda Olahraga dan breakdown-nya ke KONI Pusat. KONI Pusat membentuk suatu tim namanya Panwasra yang akan mendampingi Papua sebagai tuan rumah PON. Maka dibentuklah
panitia besar PON 20 Papua 2021. Nah, itu untuk melaksanakan penyelenggaraan. Sedangkan untuk sukses prestasi itu lebih kepada KONI-KONI di seluruh Indonesia. Untuk sukses administrasi diharapkan kita itu dapat melaksanakannya sesuai dengan good corporate governance, di mana pelaksanaan itu khususnya menyangkut keuangan itu tidak menyimpang, ya, sukses administrasi ini. Untuk itu panitia PB PON itu didampingi oleh mulai dari KPK, BPK, Kejaksaan, itu kita udah kolaborasi dengan mereka untuk mendampingi semua proses kegiatan yang ada di PB PON. Sedangkan sukses ekonomi ini kita bukan melihatnya hanya dalam jangka pendek, tapi jangka panjang. Bagaimana PON ini menjadi suatu quantum leap bagi Papua, ya, dalam mencapai peningkatan ekonomi yang signifikan. Dengan adanya venue-venue ini dan dengan adanya PON ini, diharapkan banyak investasi yang akan masuk ke Indonesia. Sedikit saya sampaikan bahwa lusa hari Kamis itu di Hotel Mulia, kami akan melakukan sponsor gathering. Kita mengundang seluruh calon sponsor untuk bisa berpartisipasi pada PON Papua. Di situ akan hadir Pak Muldoko, ya, akan membuka, dan beberapa menteri, termasuk Menteri BUMN, Kepala BKPM, ya, Menpora. Saya juga mengundang pengurus DPP Demokrat. Malam ini kalau mau saya segera layangkan undangan untuk hadir di Hotel Mulia nanti. Acaranya insya Allah setelah buka bersama. Ya, kalau ya, terima kasih Bung, siap hadir. Oke, terima kasih. Kalau Bung Rifai saya tidak undang karena dia juga tuh anggota PB PON, harusnya dia tahu. Siap, Okay. terima kasih. Ya. Saya nanti japri ke saya, undangan ditujukan ke siapa. Saya sangat apresiasi kegiatan ini karena baru kali ini ada komponen masyarakat yang mau berdiskusi dengan PB PON, ya. Dan ini kami harapkan ini menjadi suatu kami membutuhkan informasi PON ini sampai ke seluruh masyarakat, dan informasi ini informasi yang benar. Karena banyak ini saya lihat berita hoax, ya, mengenai PON juga ada. Nah, jadi saya terima kasih Pak Ketua DPP, ya, Pak Barudin, bahwa ini bisa dilaksanakan. Dan kami harapkan nanti ke depan ada lagi yang seperti ini menjelang PON. Ya, saya tadi tambahkan sedikit bahwa sebenarnya PON ini pembukanya tanggal 2 dan 2 Oktober sampai 15, namun pertandingannya itu dimulai tanggal 23 September. Udah mulai bertanding. Jadi sebagai panitia kita timeline-nya itu 23 September. Nah, itu menyangkut penyelenggaraan. Di PB PON ini juga ada 4 bidang. Ketua 1 itu Bapak Dr. Yusuf Jambe, dia membawahi bidang arena pertandingan, jadi semua venue. Inti penyelenggarannya PON ini ada di bidang 1. Nah, bidang 2 di saya, terus bidang 3 lebih kepada akomodasi dan konsumsi. Ketuanya Pak Jono Muri, sedangkan bidang 4 lebih kepada sosial ekonomi. Nah, 4 bidang ini berkolaborasi, bersinergi untuk membuat agar PON ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sepanjang pengamatan kami, mulai dari kami menyelenggarakan sosialisasi PON, ya, kami menggunakan influencer, kami launching. Nah, isu yang paling mengemuka di PON Papua ini, satu, masyarakat Indonesia itu masih pesimis. Papua bisa nggak lakukan ini? Makanya tagline kita itu "Torang bisa". Itu untuk memacu kita orang Papua untuk bisa melaksanakan itu. Masih banyak pertanyaan di media sosial bahwa apakah PON itu dilaksanakan di Papua dan Papua mampu nggak? Mampunya apa? Pertama, kesiapan infrastruktur. Ya, kami mau tegaskan bahwa infrastruktur itu sudah tidak ada masalah sama sekali. Ya, tidak ada masalah. Udah rampung 100%. Yang belum selesai cuma yang itu, alam. Alam tinggal tebas rumput, pasang tenda, selesai. Ya, kayak terbang layang yang saya bilang. Nah, tapi infrastruktur yang sifatnya fisik itu sudah selesai. Sudah 100% semua. Itu menyangkut kesiapan
Penyelenggaraan panitia ada sekitar 6.400 atlet dan ofisial, yang total itu sekitar 11.000 sekian. Itu kita sudah siap 30.000 pemuda yang nanti akan menghandle itu. Jadi satu orang rasionya dihandle oleh 3 orang. Ya, bagaimana kita mengelola tamu-tamu kita menciptakan image sebagai tuan rumah yang baik. Ini ada di ketua KNPI, Pak Alberto Wanimbo. Udah ada belum ya, Ibu Moderator, Pak Alberto? Nah, itu beliau yang nanti akan menangani semua pemuda-pemudi. Ya, semua pemuda-pemudi yang akan melayani tamu, ya, melayani tamu kita. Nah, dalam PON ini juga kita menyiapkan infrastruktur yang didukung oleh teknologi-teknologi canggih. Infrastruktur kita itu semuanya yang baru dibangun memiliki standar internasional. Kenapa? Papua ini akan dijadikan tolak ukur salah satu tempat penyelenggaraan event-event internasional yang ada di kawasan Asia Pasifik dan Melanesia. Ya, seperti Pan Pacific Games yang dibawa IOC, terus Arafura Games yang sifatnya Friendship Games, ada Melanesian Games. Papua ke depan dengan PON ini diharapkan akan menjadi host untuk event-event internasional. Dengan demikian, wajah bangsa Indonesia di kawasan Asia Pasifik itu akan dinilai baik. Ya, PON Papua inilah yang akan menjadi tolak ukur. Yang saya sudah dapat informasi ada 12 negara di kawasan Asia Pasifik yang sudah siap hadir. Jadi PON Papua ini event nasional berbau internasional. Ya, makanya PON Papua ini kita menggunakan teknologi. Ya, teknologi yang sebelumnya digunakan di Asian Games. Kita banyak merujuk ke Asian Games. Kita tidak merujuk ke PON-PON sebelumnya. Dengan teknologi ini diharapkan akan membawa gaung positif bagi PON Papua ini. Kenapa? Kita tahu bahwa pandemi sekarang ini sangat mengganggu kesiapan semua event olahraga. Olimpiade ditunda sampai Juli, bahkan sekarang ini udah mau Juli, tsunami COVID ketiga lagi menghantam Jepang. Kita doakan semoga Indonesia aman-aman saja, ya, dan semoga PON Papua ini dapat berjalan dengan baik. Nah, itu untuk stadion dan berikutnya untuk kesiapan volunteer. Volunteer ini yang akan menentukan ramah tidaknya Papua. Nah, ini peran pemuda sangat penting di sini. Makanya ketua KNPI itu ditunjuk untuk mengelola pemuda-pemuda Papua menjadi tuan rumah yang baik. Mereka ini akan dilatih, ya, bagaimana adik-adik Papua akan melayani teman-teman dari kontingen Jawa Timur yang dari Jawa yang notabene halus, ya. Itu semua akan kita latih dengan culture yang berbeda. Katakanlah Papua dengan Ambon, Papua dengan Batak, mungkin bisa match. Tapi kalau Papua dengan teman-teman di Jawa, nanti kita di Papua ngomong dikira kita marah, gitu. Ya. Nah inilah yang nanti mereka akan dilatih bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Mereka dilatih budaya di seluruh Indonesia. Ini peran pemuda sangat penting dalam hal ini. Ya, berikutnya untuk sukses ekonomi. Nah, sukses ekonomi ini peran penting adanya di bidang pemasaran. Bagaimana nanti pemasaran mensosialisasikan daerah-daerah wisata yang ada di Indonesia, ya, sepanjang PON ini sehingga membawa dampak jangka panjang bagi investasi di tanah Papua. Nah, jadi selain itu kita juga bekerja sama dengan UMKM yang ada di Papua, bukan cuma di 4 klaster penyelenggaraan PON, tapi juga di daerah lainnya untuk mengembangkan UKM khas Papua. Yang akan kita perkenalkan buat oleh-oleh nanti ya. Kalau Mbak dikasih gratis nanti. Asik. Nah, nanti saya siap menjadi volunteer. Apa jadi MC aja di sana ya? Oke, itu nanti akan kita kembangkan, kita jual secara online dan offline. Nanti saya yang repot nanti, jawab balas-balas WA orang. Oke. Jadi sukses ekonomi ini bukan cuma pada saat PON, diharapkan nanti kita akan mempromosikan wisata-wisata budaya yang punya nilai jual nasional bahkan internasional.
Nah, sukses ekonomi ini lebih kepada jangka panjang, bukan hanya pada saat PON. Kita meng-create promosi PON ini untuk sukses ekonomi jangka panjang. Ya. Nah, mungkin itu sepintas dari kami. Selanjutnya, terima kasih, kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Roy. Ini saya dapat informasi, katanya Bung Roy menunjuk Raffi Ahmad ya sebagai Duta PON 2021 ini. Betul nggak Bung Roy? Bung Roy? Oh. Maaf tadi agak gangguan, gimana Mbak? Ya. Bung Roy menunjuk Raffi Ahmad sebagai Duta PON. Betul, Bung? Betul. Nah, Icon. ajak dong Raffinya gabung di sini. Saya telepon dulu ya. Oh iya, baik. Biar seru kan. Kalau tidak, Bung Roy, Duta PON-nya diganti Pemuda Demokrat saja. Ya. Boleh. Iya, jadi cocok banget. Anak ini sibuk. Sambil Bung menelpon Bung Raffi Ahmad untuk bergabung. Boleh. Biar sudah tidak sabar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, kita lanjutkan saja untuk sesi tanya jawab. Tadi semua rangkuman ringkasan sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber ya, untuk kesiapan semuanya sudah hampir 100% baik infrastruktur maupun fasilitas-fasilitasnya ya. Dan baik, untuk semua yang ada di sini yang mau bertanya silakan saja. Sambil menunggu Bung Albert kayaknya untuk bergabung. Bung Albert sedang OTW, on the way. Oh, angkat tangan. Bung Dara, silakan Bung Dara. Nama lengkap. Nama lengkapnya? Dari mana? Bung Dara tolong, siap. Sudah ya. Oke. Itu kan ada ikon laki-laki, Raffi Ahmad ya. Kenapa yang perempuan tidak ada? Ada, bersama istri, harus satu paket ya Bung Roy. Nikita Mirzani ya. Akan dijawab Bung Roy. Bukan. Saya usul Nikita Mirzani aja. Ada yang KW, mau nggak Nikita Mirzani yang KW? Oh, jangan. Terima kasih usulannya. Si Nikita itu pernah kita jajaki juga, cuma yang mohon maaf, image-nya belum cocok dengan PON. Betul. Ya, famous aja kan belum tentu cocok ya. Ayo Bung Dara, silakan pertanyaannya seputar PON 2021 ini. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah, ya. Saya kira selamat sukses buat Papua. Kita aman-aman sajalah. Masa sih? Ini untuk bangsa dan untuk Indonesia mesti ribut aja. Saya kira Papua akan menuju aman dengan dimulainya PON ini. Amin. Untuk merdeka. Merdeka. Mungkin kekhawatiran masyarakat Indonesia itu kita baru-baru ini kan ada kasus di India ya kan, yang dampak pandemiknya COVID-19-nya itu hampir 98% negara India terpapar COVID karena keramaian. Mungkin kekhawatirannya seperti itu. Tapi kan ini masih beberapa bulan lagi, semoga nih selama Ramadan dan di Mei, Juni, Juli sudah hilang COVID, musnah ya dari Indonesia. Amin. Biar kita juga udah siap Mbak untuk itu. Normal lagi, biar kita bisa bikin event besar-besaran lagi, mengobati rindu. Baik, silakan Bung Roy, sudah tersambung dengan Raffi Ahmad. Belum nih. Mbak, saya mau tanggapi sedikit mengenai COVID yang tadi Mbak sampaikan. Ya. Boleh ya? Boleh dong. Silakan. Nah, COVID ini jadi isu paling panas setelah keamanan yang kita ini ya. Nah, kita panitia PB PON itu sudah siapin semacam SOP khusus untuk penyelenggaraan PON, mulai dari
pertama seluruh kontingen yang akan masuk ke Papua itu sudah divaksin di daerahnya masing-masing, itu pertama. Kedua, tiba di sini masuk bandara itu mereka di rapid antigen di bandara sebelum ke tempat penginapan. Nah, dan ini kita udah buat standar SOP-nya yang baku. Bukan cuma itu aja, standar SOP malaria juga kita udah buat, ya. Nah, berikutnya seluruh masyarakat yang ada di sekitar venue penyelenggaraan PON itu divaksin, wajib divaksin. Ini instruksi dari Pak Jokowi langsung. Jadi sebenarnya ini merupakan antisipasi kita sejak dini sudah kita lakukan. Nah, proses ini sedang jalan. Ya, di Kota Jayapura sudah didata semua masyarakat yang ada di sekitar venue untuk menjadi skala prioritas dalam pelaksanaan vaksin nanti. Jadi kalau menyangkut nanti PON itu ada penonton atau tidak, kita masih tunggu keputusan dari Presiden. Dan kita harapkan nanti sekitar 3 bulan sebelum PON sudah ada keputusan itu supaya kita bisa menyesuaikan nanti. Ya, jadi protokol COVID sudah kita antisipasi jauh-jauh hari. Protokol kesehatannya sudah dilancarkan ya, sudah sudah diketatkan juga ya, Bung ya. Iya, kita udah antisipasi jauh-jauh hari itu sejak ini. Sudah ada antisipasinya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan. Oh, silakan Bung Agus. Bung Agus dari mana? Di-unmute Bung Agus. Bendaharamu. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Maren. Saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Saya Agus Sunarsono, kebetulan anak buahnya Bung Bahar ini. Bagian dari DPP, saya bendara umum di Pemuda Demokrat. Jadi bisa kita pandai itu. Gimana, Bung? Jadi ketua PB PON bisa ngajak bendara ikut jadi funding. Tadi kita menyimak beberapa penjelasan dari Bapak Jubir Gubernur Papua dan juga Ketua KNPI di Papua, dan juga beberapa penjelasan dari Bung Bahar serta Bung Karel. Kalau kita mengingat pada penyelenggaraan event-event olahraga ini, dan kebetulan yang berkaitan dengan PON, penyelenggaraan PON Papua ini, kita tentunya juga masih ingat ketika Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Pertanyaannya, mampukah Indonesia menyelenggarakan event internasional Asian Games? Tapi kenyataannya sukses penyelenggaraan, sukses prestasi. Karena tadi disebutkan dalam penyelenggaraan PON Papua nanti 2021 nanti bulan Oktober akan mengacu pada yang namanya sistem penyelenggaraan Asian Games. Saya berharap juga mudah-mudahan sama seperti dengan event Asian Games, Indonesia sukses, Papua pun juga sukses dalam penyelenggaraan event PON 2021. Harapan kita adalah seperti itu. Nah, tentunya di dalam mensukseskan perhelatan event olahraga tingkat nasional ini perlu ada sesuatu yang atau proses-proses yang perlu diselenggarakan atau perlu ditempuh untuk membangun yang namanya penyelenggaraan itu bisa menjadi sukses. Ada beberapa kriteria sukses yang akan diraih: sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses prestasi, dan kemudian sukses ekonomi. Saya akan lebih tertarik pada sukses ekonomi ya, nanti yang mungkin saya tanyakan lebih tajam kepada bapak-bapak panitia PON Papua.
yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan, berkaitan dengan masalah keamanan, berkaitan dengan masalah protokol kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya pikir secara fundamental pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah mengantisipasi, sehingga yang namanya kekhawatiran-kekhawatiran berkaitan dengan masalah keamanan mungkin itu bisa kita tepiskan, karena tentunya pasti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Papua, pasti akan melakukan sesuatu pengamanan yang sangat ketat, baik itu dari sisi keamanan dari yang selama ini kita kenal dengan KKB maupun berkaitan dengan masalah kesehatan. Mungkin yang saya tanyakan, saya akan langsung ke masalah sukses ekonomi. Dalam hal ini, apa yang sudah dilakukan oleh panitia? Karena sukses ekonomi ini pasti ini akan berdampak sangat luas, khususnya yang berkaitan dengan masalah pariwisata yang sangat luar biasa di Papua. Sehingga dengan penyelenggaraan event PON Papua 2021 ini nanti, ini bisa berbarengan, bisa menggeret wisatawan-wisatawan dari beberapa daerah seluruh Indonesia, selain dia mendukung atlet-atletnya, menjadi supporter atlet-atletnya itu nanti, mereka juga akan melakukan tur pariwisata. Maksud saya, yang berkaitan dengan ini apa yang sudah dilakukan? Penguatan-penguatan apa yang telah dilakukan oleh panitia? Sehingga, atau mungkin kampanye-kampanye apa yang sifatnya itu membangun sebuah rasa atau karakter nasionalisme, sehingga orang itu atau masyarakat seluruh Indonesia itu bisa berbondong-bondong melakukan, selain juga memberikan dukungan kepada atlet-atletnya, juga bisa melakukan tur pariwisata. Nah, ini tentunya perlu sebuah kreasi atau mengkreat atau melakukan sebuah program-program yang terukur dan terus-menerus, yang sifatnya itu untuk memberikan sebuah wacana kepada masyarakat secara umum bahwa penyelenggaraan ini betul-betul oke, aman, dan masyarakat bisa mengunjungi Papua, selain mendukung atlet-atletnya, juga menikmati dunia pariwisata Papua. Nah, ini tentunya adalah sebuah langkah-langkah yang sangat penting, yang bisa membangun rasa nasionalisme untuk mewujudkan sukses ekonomi tadi, khususnya yang berkaitan dengan kunjungan pariwisata di sela-sela orang melakukan atau masyarakat melakukan sebuah dukungan atau memberikan support kepada atlet-atletnya. Mungkin itu yang saya tanyakan, yaitu adalah hal-hal apa atau yang sudah dilakukan atau yang mungkin konsep-konsep yang akan dibentuk. Nah, Pemuda Demokrat tentunya ya siap membantu, katakanlah itu ya. Tadi Bung Bahar juga dalam berbagai komen-komennya di sela-sela itu juga siap membantu dalam ini mensukseskan penyelenggaraan PON Papua, khususnya yang berkaitan dengan masalah membangun rasa nasionalisme yang tentunya ini menjadi roh gerakan daripada Pemuda Demokrat Indonesia. Mungkin itu Bung yang saya sampaikan, dan mungkin nanti bisa diberikan penjelasan oleh bapak-bapak yang menjadi juru bicara pada diskusi publik pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Salam. Merdeka. Mungkin ini Bung Rifai yang akan menjawab ya, Bapak. Untuk pertanyaan dari Bung Agus Dunarsono, silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bung Agus. Silakan Bung Rifai. Baik, terima kasih. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Roy tadi, bahwa untuk sukses ekonomi kita tidak kemudian terfokus dalam rangka hanya pada saat pagelaran atau diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional tersebut. Tapi kita inginkan dia adalah sebuah proses yang berkesinambungan, baik sebelum penyelenggaraan, pada saat penyelenggaraan, maupun pasca dari penyelenggaraan.
serta sehingga momen daripada PON ini mempunyai dampak yang cukup berkepanjangan dan kontinu. Khusus dalam pariwisata, saya kira pemerintah Provinsi Papua dengan seluruh elemen panitia yang dalam hal ini aku lagi Zoom meeting dengan DPP Demokrat nih, mereka minta gabung. Tapi Ahmad mungkin ya, lagi apa? Facebooker. Oh, ini sapa dulu teman-teman nih. Halo, Raffi, hai. Sapa dulu dari DPP Demokrat. Raffi Ahmad tidak bisa bergabung ya, Bung ya? Lagi live Facebooker. Oh. Jadi nggak bisa, minta maaf. Ya, lagi live Facebooker. Oke. Nanti aja. Siap. Ya. Oke. Makasih ya. Baik, bisa dilanjut, Bung. Oke. Jadi karena memiliki kepentingan yang kontinu dan berkelanjutan cukup panjang, sehingga pemerintah Provinsi Papua itu bersama-sama dengan panitia PB PON mendistribusikan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Pemda Papua untuk bergabung dalam kepanitiaan PB PON dalam rangka tadi menjaga kesinambungan dan keseimbangan tentang proses-proses yang terjadi khususnya dalam bidang kepariwisataan. Saya kira pariwisata kita semua ingin hal yang terbaik begitu. Tetapi dalam situasi pandemi saat ini kita juga harus hati-hati dalam menjaga protokol kesehatan, kemudian dalam menjaga pesan-pesan dan perintah daripada pemerintah kita, sehingga tidak bisa kita terlalu membuka yang seluas-luasnya, tetapi harus menjaga terus protokol kesehatan kita dalam proses pelaksanaan PON di Papua nanti. Nah, Pemda Papua melihat bahwa khususnya Pak Gubernur melihat bahwa ini potensi yang sangat luar biasa. Beliau ingin ada hal-hal yang spektakuler yang terjadi di masa era kepemimpinan beliau ini menjadi sebuah legacy yang luar biasa dan bisa dikenang oleh rakyat Indonesia, apalagi putra-putri Papua yang akan kelompok-kelompok milenial yang akan meneruskan estafet kepemimpinan dan perjuangan pembangunan beliau di tanah Papua. Oleh karena itu, saya setuju tadi oleh penanya bahwa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Papua bersama dengan panitia PB PON itu selalu bersinergi. Kita mengharapkan agar apa yang kita berikan dalam pelaksanaan PON ini mempunyai dampak yang begitu besar. Misalnya tadi dari Pak Roy sampaikan ada UMKM dari semua kabupaten kota maupun kabupaten yang dekat yang mendukung wilayah atau klaster pelaksanaan PON ini. Nah, pemberdayaan masyarakat dalam hal ekonomi kerakyatan inilah yang kemudian didorong oleh PB PON bersama dengan pemerintah untuk mempersiapkan, membuka diri kepada seluruh peserta yang hadir di Papua nanti, dan bahkan kita menjaga agar kesinambungan ekonomi ini bisa terus berlanjut sampai dengan seluruh event yang akan dilaksanakan di Papua. Karena venue dan pembangunan venue dan tempat-tempat olahraga yang dilaksanakan dalam Pekan Olahraga Nasional ini mempunyai kelas yang internasional dan harus diisi oleh kegiatan-kegiatan atau pertandingan atau perlombaan yang menjaga sehingga venue ini tidak mubazir setelah pelaksanaan PON. Oleh karena itu kita harapkan bahwa PB PON bersama dengan Pemda Papua ini sinergitas ini tidak berjalan sendiri, tapi kita terus merangkul bersama-sama mengharapkan agar pelaksanaan PON ini agak berbeda dari semuanya. Kita tahu bahwa misalnya tahun 2020 itu banyak sekali yang tertunda ya. Ada tadi Olimpiade, kemudian saya bisa lihat di sini ada beberapa agenda yang tertunda. Misalnya ada Olimpiade di Tokyo, Jepang, kemudian para pecinta sepak bola ini UEFA Euro, kemudian Copa America, Piala Afrika. Nah, termasuk PON yang harus dilaksanakan tahun 2020 mengalami penundaan di tahun 2021. Nah, kita harapkan dalam waktu yang ke depan ini Indonesia, khususnya kita di Papua, dalam melaksanakan PON ini dengan seluruh protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan sebaik mungkin, nanti 3 bulan sebelum pelaksanaan PON ini akan ada keputusan yang
yang sangat kita harapkan semua agar bisa diisi oleh penonton, karena suasananya akan berbeda kalau kemudian Pekan Olahraga Nasional itu pertandingan tidak ada penonton. Nah, mengapa ada penonton? Itu juga akan membangkitkan ekonomi. Ya, akan membangkitkan juga ekonomi kerakyatan yang diharapkan oleh kita semua, khususnya Pemda Papua dan PB PON untuk sukses ekonomi itu. Kalau tidak ada penonton kita agak repot ini, ekonomi kerakyatan, membangkitkan ekonomi kerakyatan. Nanti Pak Roy bingung itu dalam hal pemasaran, ya. Kita sponsor sudah hadir tapi kemudian tidak ada sambungan. Iya. Melihat pertandingan, ya, datang ke PON, kita bisa berkarya wisata di sana, berdharma wisata, bisa bawa pulang oleh-oleh, semua di situ bisa dilakukan dalam one stop shopping ya, jadi istilahnya. Ya, betul. Jadi di samping semangat regulasi, kita juga diharapkan semuanya berdoa secara khusyuk gitu ya. Doa semoga ya, pandemi bisa lewat, kemudian bisa berkurang dan pemerintah bisa memberikan jaminan yang sangat luar biasa. Sehingga di Papua itu, Mbak dan Mas sekalian, di Papua itu hampir tiap hari ada vaksin ya, begitu Pak Roy ya. Ada vaksinasi massal yang dilakukan. Tadi sampai di lingkungan venue pun semua divaksin. Ya. Jadi kalau misalnya pohon dan hewan divaksin, pasti kita vaksin juga itu untuk menjaga kenyamanan. Berarti standar protokol kesehatannya sudah lebih ketat di Papua itu. Nah, karena sudah ada perintah dari Jakarta belum. Untuk masyarakat umum belum ada ininya ya, masih ada giliran lah gitu. Ya, semua terproses dan berjalan terus. Ini yang sedang dilakukan. Ya. Luar biasa loh, berarti kita nggak perlu khawatir lagi untuk standar protokol kesehatan kalau kita menuju ke Papua untuk melihat perhelatan ajang PON 2021 ini. Ya, jadi semua dijamin, insya Allah ya. Ya, harapan kita demikian, tetapi masing-masing dari semua delegasi pun harus melakukan protokol kesehatan yang ketat di daerah masing-masing, karena sebelum masuk ke Papua sudah harus prokes. Masuk ke Papua juga pasti diperiksa oleh antigen. Ya. Kalau untuk menuju ke sana ya. Jadi kita juga kalau kita datangnya tidak ada kesiapan untuk tes COVID-19, kita datang ke sana kan kita takutnya kita carrier atau gimana ya kan. Jadi kita menyebar virus di sana yang sudah aman sentosa karena tidak ada protokol kesehatan dari kita sendiri yang seenaknya gitu, gue nonton, gue sehat gitu kan. Malah jadi beban buat yang ada di Papua gitu. Jadi dihimbau semuanya untuk seluruh warga negara Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang mau datang ke Papua, yang nanti kita mau nonton di sana, kita mau berkarya wisata, kita foto-foto, kita harus dari diri kita sendiri, kita harus vaksin dulu, setidaknya kita swab atau antigen, ya, baru kita menuju ke sana. Karena sudah ketat juga untuk di penerbangannya, di bandara kan kita juga harus ada tes juga untuk masuk ke wilayah baru. Ya, Mbak, saya bisa tambahkan sedikit, izin. Baik, gimana Bung Agus, sudah jelas ya jawabannya yang sudah disampaikan oleh Bung Rifai? Ibu moderator? Ya. Sedikit mau menambahkan. Boleh. Moderator, Mbak Mariana. Ya, silakan Bung. Mungkin perlu ditempuh upaya-upaya di dalam mensukseskan penyelenggaraan PON itu nanti adalah transportasi bagi masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung ke Papua dan dalam rangka menikmati pariwisata Papua dan dalam rangka membangun kebersamaan, membangun solidaritas sesama anak bangsa sehingga menumbuhkan sebuah rasa nasionalisme yang tinggi. Ini tentunya perlu ada upaya-upaya transportasi, baik itu transportasi udara maupun transportasi laut yang bisa lebih murah atau bisa mendapatkan diskon yang lebih murah. Nah, itu perlu diupayakan atau perlu ditempuh oleh PB PON atau inilah itu. Jadi ini sangat menarik sehingga antusias masyarakat itu akan mengunjungi Papua. Ya, kita tahu sendiri Papua sangat jauh, Indonesia paling timur, kan itu kan. Nah, itu maka perlu adanya upaya-upaya untuk membangun
dengan pihak-pihak penerbangan sehingga bisa memberikan diskon-diskon khusus sampai 50% sampai 60%. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih, bagus. Pak, bisa saya tambahkan sedikit? Ya. Bung Rifai sudah? Lanjut. Oke, terima kasih. Tadi Bung Rifai dalam perspektif pemerintahan. Kalau saya coba dari sisi kami sebagai penyelenggara panitia PB PON, terima kasih Pak Agus Junaroksono ya, bahwa pengembangan ekonomi kita khususnya untuk Papua ya, kita lihat dulu apa sih potensi yang ada di Papua. Nah, Papua ini kan terkenal karena potensi tambangnya ya, kekayaan alam tambangnya, kehutanan, tapi itu bukan menjadi sasaran utama kita PB PON. Sasaran utama kita bagaimana sih masyarakat asli Papua nih ya, yang ada lebih banyak dikenal istilah mama-mama Papua ya, karena culture dari kita di Papua ini, kita ini lebih kepada mengambil sesuatu yang dari alam ya, kita tidak industri pertanian kita belum seperti saudara-saudara kita di bagian barat sana. Nah, ekonomi kita masih lebih kepada sifatnya perorangan, ekonomi keluarga. Nah, ini sasaran utama kita selain memang wisata. Nah, langkah-langkah nyata yang sudah kita lakukan, yaitu kita melakukan sinergi dengan pemerintah. Bukan cuma pemerintah Provinsi Papua, tapi juga sampai dengan pemerintah pusat. Kami pernah ketemu langsung dengan Pak Sandiaga Uno di kantornya. Jadi kita itu mensinkronkan kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan kita di PB PON. Contoh, setiap tahun itu ada festival Lembah Baliem yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Papua dan didukung oleh Menparekraf. Nah, itu akan kita kemas dalam rangka penyelenggaraan PON. Nah, terus bagaimana sih dengan ekonomi kerakyatan UMKM? Nah, kita di Papua itu lebih kepada produk-produk yang sifatnya merchandise. Ada ukir-ukiran, patung, noken. Nah, semua yang sifatnya khas Papua ini yang menjadi skala prioritas kita ya, untuk mengangkat ekonomi Papua. Nah, ini masih butuh proses yang panjang, Pak Agus. Kenapa? Ini sifatnya masih manual semua. Mereka buat setengah mati satu noken itu kadang dibuat sampai 3-6 bulan, Pak. Iya. Dirajut. Pak, dibuat sendiri. Butuh proses jangka panjang, tapi hasilnya itu lebih dinikmati oleh para trading ini yang membeli dari mereka dengan harga murah terus dijualnya dengan harga mahal. Nah, mata rantai ini yang kita putus. Kita PB PON coba putus itu. Kedua, produk-produk yang sifatnya memiliki nilai ekonomis kayak produk sagu, buah merah. Buah merah itu sudah ada sirup, bukan cuma obat ya. Nah, ini masyarakat itu belum familiar sampai mengurus kepada tingkat untuk mendapatkan izin BPOM segala macam. Ini kita berkolaborasi dengan pemerintah juga terkait dengan perizinan segala macam. Nah, langkah-langkah ini yang kita coba turun ke lapangan, mendesain dulu, setelah itu kita melakukan penjualan secara online. Mereka dididik untuk bagaimana mereka bisa mengakses ke Lazada, Shopee, ya, untuk menjual produk-produk mereka secara online. Nah, memang ini betul, Bung Rifai, kita harus lakukan ini sampai PON selesai pun ini harus jalan. Kenapa? Produk kita ini secara kualitas, ya, dia sangat endemik, sangat khas, namun kalah dalam sisi kemasan, ya. Kita masih jualnya masih sifatnya personal, belum sifatnya massal. Nah, ini tantangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah maupun kita di PB PON. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk mengeksplor pariwisata yang ada di Papua? Nah, kita selain melalui duta ikon, yang kita juga ada influencer. Nah, selain itu, kita sedang menggarap film Uncover Papua yang khusus menyangkut PON. Bukan cuma venue-venue kesiapan, tapi mengeksplor seluruh pariwisata yang ada di Papua.
Nah, itu nanti akan kita tayangkan dalam durasi 3 bulan ke depan, selama 3 bulan sampai menjelang PON. Nah, upaya-upaya langkah nyata ini yang kita lakukan, diharapkan nanti setelah PON tidak berhenti, tapi disambung oleh pemerintah nanti. Nah, ini harus ada sinergi antara PB PON, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang kedua menyangkut transportasi. Ini terima kasih Pak Agus, perhatian banget. Kalau transportasi gini Pak Agus, kita sudah hubungi Kementerian Perhubungan. Ini pada saat CDA meeting kemarin, hampir seluruh peserta yang berasal dari KONI daerah se-Indonesia itu mengharapkan jangan sampai satu. Pada saat menjelang PON ada kenaikan harga yang signifikan oleh maskapai. Hai. Itu. Terus kedua, ada daerah tertentu yang penerbangannya cuma sekali. Ini ada potensi sehari sekali. Ada potensi keterlambatan kontingen dan potensi kenaikan harga. Tapi tadi yang diminta Pak Agus ini kayaknya diskon nih. Diskon kepada masyarakat. Oke. Kita juga di bidang dua pemasaran ini, kita juga ada tim revenue yang tugasnya melakukan lobby ke sana kemari, bukan cuma dalam bentuk sponsorship, tapi mencari celah untuk bagaimana maskapai ini kita akan barter dengan mereka. Mereka turunkan harga tiket, tapi brandnya mereka kita pasang di venue-venue PON. Nah, ini upaya-upaya langkah-langkah ini sedang kita jalani dan kita panitia mohon doa restu, dan kalau saudara yang punya link ada di sini ya bisa bantu kita PB PON gitu untuk sama-sama agar memang benar konteks PON Papua ya tidak bisa hanya dilihat sebagai PON olahraga, tidak bisa. PON di Papua ya konteksnya bahwa kita ini satu bangsa, satu anak bangsa. Kita bagian satu kesatuan ya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Papua akan menjadi tolak ukur kebangkitan di Indonesia Timur. Itu aja Mbak, makasih. Terima kasih untuk penjelasannya Bung Roy. Gimana Bung Agus, sudah ya? Sudah jelas semuanya, sudah dijawab dari transportasi, standar protokol kesehatan, dan yang lain-lainnya. Dan untuk itu saya masih ada 2 orang yang ingin bertanya ya. Siapa lagi? Oh, Bung Frans Sianturi. Dari tadi sudah ngacung-ngacung aja gini ya, Bung. Silakan Bung Frans. Ya, selamat sore semuanya. Sore, Bung Frans. Ya, saya Frans Sianturi dari Lex Sportiva Instituta Indonesia. Jadi menarik, terima kasih sajiannya, moderator dan para narasumber. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, terutama dari beberapa penjelasan Bapak-Bapak narasumber ya, Pak Rifai Darus dan Pak Roy. Ingin flashback dulu, karena pagelaran tadi Pak Rifai udah menyinggung tentang event-event olahraga besar yang tertunda akibat pandemi ini, karena kami juga sedang melakukan penulisan ya terkait event olahraga yang ditunda ini, karena memang kerugian yang diderita oleh banyak kota penyelenggara itu besar sekali. Jadi akhirnya termasuk Tokyo ya, Tokyo itu akhirnya dibantu oleh Komite Olimpiade Internasional kucuran dananya, karena beberapa sponsor itu bukan menarik diri, terlebih karena perusahaannya mengalami kerugian ya akibat pandemi. Akhirnya karena penundaan ini justru mereka harus menekan biaya bantuan mereka terhadap Olimpiade itu. Jadi bahkan saya untuk sharing saja, media nasional Jepang itu NHK itu mengadakan survei. Tadi Pak Roy menyinggung tentang sponsor gathering yang akan diselenggarakan. Mudah-mudahan saya mendoakan Pak itu bisa mendapatkan tambahan yang cukup untuk penyelenggaraan PON kita, karena semua event olahraga di dunia ini sedang mengalami kebuntuan soal anggaran. Jadi saya paham sekali, bahkan itu tahun lalu NHK dari Jepang itu disuruh pemerintah Jepang untuk melakukan survei terhadap seluruh sponsor mereka.
apakah mereka sanggup untuk menyelenggarakan membantu Olimpiade Tokyo 2021. Dan uniknya 65% sponsor itu menyatakan ragu-ragu dan takut untuk membantu Olimpiade Tokyo. Walaupun pada akhirnya saya membuka website Olimpiade Tokyo, sponsor-sponsor besar masih ada di sana seperti Toyota, Samsung, dan lain-lain. Tapi saya rasa nilai bantuan mereka juga turun sepertinya. Jadi ada $800 juta yang dibantu oleh Komite Olimpiade kepada mereka. Jadi saya hanya ingin memberikan insight ini supaya mudah-mudahan pemerintah pusat ataupun Pemprov dan teman-teman sponsor yang akan bekerja sama dengan PB PON ini semakin menguatkanlah untuk sisi anggarannya, karena ini yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman di penyelenggara PON Papua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal 4 sukses tadi yang disinggung Bang Rifai. Saya pikir saya ada usulan. Memang 4 sukses ini sebaiknya memang dicapai secara linear ya. Tapi melihat kondisi sekarang, harus ada prioritas yang diutamakan dari 4 sukses itu. Kalau masukan dari saya sendiri gitu secara pribadi, bahwa kalau mengejar sukses ekonomi tadi seperti Pak Roy sampaikan, memang agak sedikit tertatih karena memang dari Papuanya sendiri sudah siap, tapi siapa yang datang ke sana kita masih mewanti-wanti untuk itu gitu. Karena bulan Maret lalu Olimpiade Tokyo udah menyatakan bahwa penonton di luar Jepang itu dilarang masuk. Itu udah resmi. Jadi ini berita buruk juga. Apakah KONI dan pemerintah pusat mengeluarkan statement serupa, terutama turunannya kepada Pemprov Papua? Kita belum tahu nanti bagaimana bentuknya. Tapi untuk event internasional semua sudah menyatakan seperti itu. Ini tentu kabar buruk lah, tapi harus ada antisipasinya. Jadi kalau Jawa Barat dulu ekonominya naik 10%, sektor hotel dan sektor kulinernya perputaran uangnya besar, puluhan miliar, ini apakah akan terjadi di Papua nanti? Jadi harusnya teman-teman di seluruh Indonesia juga turut membantu untuk membuka mata, karena Papua itu hanya penyelenggara, tapi untuk pemeriahan PON itu tanggung jawab 34 provinsi yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi itu yang harus kita pegang sebagai paradigma penyelenggaraan PON. Jadi jangan biarkan Papua sendiri untuk bersusah payah menyelenggarakan PON ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman provinsi lain itu turut membantu. Karena ini estafet kan, nanti provinsi-provinsi lain juga mengalami serupa. Jadi itu saja. Terakhir yang ketiga, masukan Pak Roy dan Bang Rifai, di Tokyo itu baru beberapa minggu lalu dibuat pusat vaksinasi terbesar di sekitar Tokyo dan Osaka sebagai kota penyelenggara. Jadi pemerintah pusat membantu. Memang saya lihat berita-berita Pemprov Papua juga sudah gencar melakukan vaksinasi, bahkan di sekitar venue-venue. Tapi mudah-mudahan Pak Menkes kalau misalnya nanti datang kedua kalinya juga bisa keluarkan statement, ya dibuat juga lah pusat vaksinasi besar untuk dalam hal ini tanggung jawab pemerintah pusat nasional ya, untuk membantu Papua di situ. Jadi orang yang datang tidak hanya mendapatkan sajian penyelenggaraan, tapi juga aku dapat vaksin juga ketika datang ke Papua gitu, atau apalagi hal lain yang bisa ditempuh gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih moderator dan Pak Roy dan Pak Rifai dan semuanya teman-teman. Selamat sore. Terima kasih atas masukannya Frans. Bung Frans, terima kasih banyak ya untuk seputar anggaran atau sponsor dan yang tadi perekonomian ya, dan juga vaksinasi. Terima kasih banyak. Dan itu mau dijawab atau diulas oleh Bung Roy atau Bung Rifai? Ya, jadi terima kasih Bung Frans, masukannya sangat baik begitu. Memang yang saya sampaikan tadi, harapan kita cukup besar, semangat kita tinggi, dan saya yakin bahwa seluruh Indonesia memiliki semangat yang sama. Tapi memang kita tidak bisa menghindarkan diri dari pandemi ini, sehingga kita harapkan nanti tadi doa yang cukup kuat itu dari kita semua, hingga apa yang terjadi di Jepang, apa yang terjadi untuk Olimpiade dan UEFA misalnya, itu bisa diminimalisir.
Tapi kita tetap ikuti seluruh tahapan yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada daerah dan kita juga kepada seluruh masyarakat. Proses vaksinasi berjalan terus kita sosialisasikan dan laksanakan sehingga kita harapkan itu bisa baik begitu dalam rangka nanti menunggu tahapan-tahapan lanjut dengan semangat bahwa ini bisa berjalan dengan baik. Karena panitia PB PON bersama Pemda bekerja begitu keras, tetapi kalau kemudian pandemi ini tidak bisa dielakkan, saya kira pasti akan ada hal-hal langkah-langkah baru lagi yang akan ditempuh. Apakah kita belum bisa berandai-andai, tapi mari tetap kita memiliki semangat yang sama, karena kita yakin bahwa dari Papua bisa menjadi sebuah proses kebangkitan olahraga dalam penyelenggaraan event yang cukup besar di Indonesia khususnya. Kita harapkan itu. Namun kita juga tetap berdoa agar pandemi ini atau badai ini cepatlah berlalu. Amin. Ini sudah harapan kita semua sebenarnya ya. Betul. Sehingga duta PON pun bisa mensosialisasikannya dengan semangat yang tinggi. Lagi Raffi Ahmad gitu ya. Memang seleranya Bung Roy ini saya kira perlu didukung semaksimal mungkin juga ini. Karena kan nggak mungkin kita walaupun dalam posisi pandemi COVID-19 ini kan semuanya segala aktivitas kita lakukan secara online. Nggak mungkin juga nanti PON ya dilakukan secara online, kan nggak seru ya Pak ya. Euforianya nggak dapet. Iya. Ya kan? Karena ini perhelatan yang 4 tahun sekali, yang benar-benar harus pokoknya kita nonton di TV, nonton di langsung itu beda loh, teriak-teriaknya, sorak-soraknya. Ya semoga segera ya pandemi ini cepat berlalu, badai cepat berlalu, dan kita benar-benar berusaha keras untuk berdoa untuk negara kita, untuk PON, untuk semuanya yang bekerja sama ya, yang sudah berusaha keras nih untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan untuk pertanyaan terakhir, kami persilakan untuk Bung Boibo. Silakan. Ini satu pertanyaan terakhir. Mbak. Oh iya, Bung Roy. Bung Roy tidak kelihatan soalnya. Masa nggak kelihatan ya? Jauh sekali Bung Roy. Kelihatan bundarannya. Bung Frans ya. Bung Frans, saya sangat terima kasih. Ini masukan yang sangat penting bagi kami. Khususnya di bidang saya yang terkait dengan sponsorship ekonomi maupun antisipasi COVID tadi. Ya. Nah ini terima kasih Bung Frans ini ikut. Saya butuh nomornya Bung Frans nanti nih buat diskusi. Kenapa? Poin yang saya ambil dari yang disampaikan beliau tadi, bagaimana sih kita belajar mengantisipasi situasi ini? Ya, bagaimana kita? Nomor saya, nggak tahu nomor Frans. Saya udah pegang handphone aja ya. Jadi Bung Frans terima kasih banyak ya. Kami atas nama panitia sangat apresiasi terhadap masukan Bapak ini. Terus terang kami memang ada rencana untuk melakukan studi banding ke sana. Tapi lihat situasi yang kayak gini, lebih baik saya belajar aja dari Pak Frans. Karena beliau mengikuti. Nah, ini hal yang sangat penting. Saya restu Pak, saya hormat. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa diskusi setelah ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Akan Mbak. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Silakan Bung Agung. Bung Agung kemana? Dia offline. Apa off cam? Bung Agung silakan untuk pertanyaannya. Agu Bongo Ibu. Sedang buka puasa kali, sudah azan itu. Ibu Nyimas saja. Mbak Nyimas silakan untuk pertanyaannya. Bung Agu kita skip ya. Bu Nyimas di unmute. Silakan untuk pertanyaannya. Di unmute. Mbak Nyimas. Bisa di unmute dari sini, Mbak. Bang Dimas? Di unmute. Oke, kita skip aja ya. Karena waktu sudah berjalan cukup panjang, kita skip saja. Ada pertanyaan lebih lanjut? Satu pertanyaan terakhir.
saya kasih kesempatan untuk seluruh peserta Zoom. Atau sudah jelas semuanya? Sudah? Gimana Bung Bahar? Oke. Gimana ini untuk diskusi kita melihat kesiapan Papua menjadi tuan rumah PON 2021? Sepertinya sudah hampir 100% persiapan ya. Ya. Tapi balik lagi ke seluruh masyarakat negara Indonesia masing-masing ya, untuk keyakinannya terhadap menjalani pandemik ini gitu. Kita semoga cepat berlalu dan kita semoga Papua bersama-sama support seluruh atlet dari seluruh Nusantara. Baik, mungkin Bang Moderator, Ya. Isu terkini yang karena kebetulan acara ini tersebar banyak lewat HP saya, dan kasus terkini ini juga berkaitan dengan tertembaknya Kepala BIN Papua. Mungkin juga banyak yang bertanya tentang itu. Kami minta kesediaan. Mungkin kemarin saya baca di media dan juga kita dari panitia atau DPP Pemuda Demokrat men-share berita pernyataan Bung Rifai Darus tentang sebagai jubir Gubernur Papua memberikan pernyataan tentang langkah-langkah keamanan. Mungkin bisa disampaikan ke sini sehingga itu bisa menjadi atensi kita bersama. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa diskusi publik ini akan kita tingkatkan dalam spesifikasi bicara tentang keamanan menuju PON Papua, sehingga ini bisa direkomendasikan ke Mabes Panglima TNI dan Mabes Polri. Pemerintah Papua menjamin keamanan, butuh jaminan itu datang dari kita seluruh rakyat Indonesia dan mulai dari pihak aparat. Dan rekomendasi dalam salah satu diskusi ini perlu kita jadikan acuan. Mungkin itu yang bisa Bung Rifai Darus, mungkin kami minta tanggapannya tentang pernyataan itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih moderator. Ini saya harus membaca karena ini sudah merupakan statement dari pemerintah Provinsi Papua. Jadi pertama memang kita turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Kabinda Papua. Kemudian tadi pagi jam 10 saya bersama Sekda Papua mengikuti proses pemakaman beliau di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Saya ingin sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Papua sudah mengeluarkan press release kemarin. Ada 6 hal yang ingin saya sampaikan dan ini pasti akan memiliki hubungan yang erat dengan langkah-langkah ke depan. Yang pertama tentang tertembaknya Kepala Binda Papua ini, ditambah hari ini juga ada baru saja siang tadi terjadi proses penembakan di Kabupaten Puncak. Nanti bisa dilihat di media sosial pasti sudah tersebar itu. Nah, sehingga untuk wafatnya Kabinda Papua, pertama pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Papua beserta jajarannya sangat mengutuk keras atas kejadian tersebut dan menegaskan bahwa kejadian atau tindakan ini di luar kemanusiaan, serta berharap tindakan ini tidak terulang lagi, apalagi terhadap perwira tinggi TNI yang sedang melaksanakan tugas di Papua. Sekaligus juga menyampaikan turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya putra bangsa yang terbaik ini. Yang kedua, pemerintah Provinsi Papua memberikan penghargaan apresiasi Gusti Putu Dani Nugraha Karya atas pengabdiannya di Papua. Yang ketiga, sebagai salah satu bentuk penghormatan yang diberikan, Gubernur Papua sudah memerintahkan kami untuk menghadiri pemakaman tadi. Kemudian yang keempat, akan lebih meningkatkan lagi koordinasi antar lembaga untuk memastikan deteksi dini atas berbagai persoalan di Papua melalui pertemuan berkala antara lembaga pusat daerah, Kodam, Polda, Binda, Polhukam, dan lembaga serta kementerian lainnya. Kemudian yang kelima, pemerintah Provinsi Papua juga akan lebih mengefektifkan komponen-komponen yang ada di dalam pemerintahan maupun di masyarakat untuk bersama-sama mencegah tindakan-tindakan yang dianggap merugikan banyak orang.
Dan terakhir, pemerintah Provinsi Papua, pemerintah daerah setempat bersama TNI Polri dan unsur terkait lainnya akan berupaya memberikan rasa aman masyarakat setempat dan seluruhnya, untuk itu menghimbau untuk tidak terprovokasi. Artinya bahwa setelah ini pemerintah Provinsi Papua terus membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum dan keamanan, TNI dan Polri, untuk kita tetap bersama-sama menjaga lagi stabilitas daerah Provinsi Papua untuk jangka waktu ke depan dan selama-lamanya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi terjadi, proses yang pasti akan bisa mengganggu berbagai macam kegiatan yang akan terjadi di Papua. Oleh karena itu ini terus kita lakukan proses pengamanan, komunikasi dan koordinasi sehingga rasa aman itu menjadi milik kita semua, baik yang ada di Papua maupun nanti seluruh atlet dan masyarakat yang akan hadir di Papua untuk menyaksikan Pekan Olahraga Nasional nanti. Nah, oleh karena itu saya ingin sekaligus menyampaikan bahwa kami juga menanti kedatangan para atlet yang akan bertanding dalam pagelaran PON 20. Kami yakin bahwa mereka adalah calon-calon pejuang yang akan membawa nama Indonesia di event internasional yang akan datang. Kita tahu bahwa tahun 2021 ini Indonesia juga sedang bersiap untuk menghadapi SEA Games di Hanoi, Vietnam di akhir tahun. Selain itu juga atlet-atlet kita juga akan bersiap untuk mengincar kesempatan mendapatkan slot bertanding di sejumlah cabur pada Asian Games di Hangzhou nanti di Cina pada tahun 2022. Nah, semangat-semangat ini kita harapkan Papua mampu kemudian menjadi kebangkitan olahraga di era yang pandemi saat ini. Sehingga walaupun dengan pandemi yang ini kita mampu melakukan sebuah ikhtiar yang dilakukan bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan panitia penyelenggara, dalam hal ini PB PON, bisa kita mengantisipasi bersama-sama. Seluruh ikhtiar kita lakukan. Pemerintah Provinsi Papua melalui Bapak Gubernur memberikan perhatian yang sangat luar biasa agar semua ikhtiar yang diperintahkan dan dianjurkan itu dilaksanakan oleh semua, baik atlet yang ada di dalam daerah, di luar daerah, maupun seluruh atlet-atlet yang ada di seluruh Indonesia, untuk bisa bersama-sama melaksanakan ikhtiar yang sama guna kita bisa mencegah nanti penyebaran pandemi ini lebih meluas lagi. Dengan harapan doa dari semua masyarakat agar kita bisa keluar dari pandemi ini dan kita bisa kemudian hidup lebih normal lagi, dan paling tidak event PON 2021 nanti bisa memberikan manfaat, semangat bagi semuanya. Dan tentu kita mengharapkan ada penonton yang hadir dalam olahraga tersebut. Sehingga kami juga bisa bertemu dengan Bung Bahar ini, walaupun sekarang beliau ada di Jakarta, kita bisa jumpa juga dengan moderator, dengan Pak Bung Frans, dan semuanya. Lebih khusus orang-orang yang kemudian teman keluarga besar DPP Pemuda Demokrat ini, yang bagi saya sangat memiliki hubungan erat begitu dengan Pemuda Demokrat, pimpinan Bung Baharudin Parawawan ini. Dan juga saya kira semangat ini kan sama dengan yang dimiliki oleh Bung Roy, untuk kita bisa mengelaborasi dan bersama-sama menjaga agar semua ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pasca PON di tanah Papua. Terima kasih. Terima kasih Bung Rifai. Baik, buka untuk kita semua. Baik, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 26 Agustus 2019, PON bukan hanya ajang kompetisi olahraga semata. Namun, PON adalah arena kita bersama untuk merayakan keberagaman, mempertebal semangat persaudaraan kita sebagai bangsa negara Indonesia, dan juga arena memperkuat persatuan dan kesatuan. Baik, untuk itu kita tutup terlebih dahulu diskusi publik melihat kesiapan Papua menjadi tuan rumah PON 2021. Saya Marina Sudrajat, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Salam sehat dan sejahtera untuk Bapak-bapak dan bung-bung semua serta mbak-mbak yang sudah hadir di Zoom. Terima kasih banyak untuk waktunya 1,5 jam ini, dan sampai jumpa. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Dan orang bisa. Ini ada piagam ini. Oh gitu. Untuk seluruh peserta yang Zoom diskusi
Ini juga ada nanti ya. Roy mau antar pribadi langsung? Apa dikirim? Nanti ketemu aja Kamis kan di Mulia sama Pak Ketua. Siap. Siap. Bung Rifai, satu lagi. Satu lagi ada Bung Rifai. Oh, diantar langsung juga sama saya. Kalian buka puasa bersama. Iya, untuk yang lain, para peserta yang lain bisa di-download di chat ya. Oke, terima kasih banyak atas atensinya pada sore hari ini dan sampai jumpa ya. Semoga kita semua bertemu di PON 2021 tanggal 2 sampai 15 Oktober 2013. Kita foto bersama terlebih dahulu yuk. Tangannya merdeka. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam. Sudah? Sarang Heo. Parahen. Ayo kabar. Terima kasih. Sarang Heo. Untuk Indonesia maju. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada narasumber. Sampai jumpa. Saya siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bung Roy. Kita besok di Jakarta. Sampai ketemu, makasih. Thank you semuanya. Merdeka, merdeka. Terima kasih. Thank you, Ketum. Sama-sama. Mbak Kenti di Batam sudah bertanya tadi. Iya, saya lagi ini sekalian nyetir ya, Ketum. Oh ya, siap. Lagi ada acara Nanti berikut. Dia tadi saya bilang lagi Zoom kok. Udah mau di tempat surat. Makan dulu.